Tribe, apa kabar? Kali ini ada yang sedikit berbeda. Aku tidak akan melakukan pick a card reading karena sepertinya ada beberapa orang yang perlu mendengar pesan singkat ini. Yes, ini adalah quick message atau pesan singkat untuk kamu yang sudah berumah tangga dan your spirit guide and the universe energy mau kamu tahu tentang apa yang harus kamu dengar untuk memutuskan sesuatu, atau barangkali kamu perlu sebuah perenungan, sebuah pencerahan yang akan membuat kamu menjadi lebih tenang menjalani hari-hari kamu. Dan aku perlu ingatkan bahwa this is general reading, jadi mungkin gak akan semua bisa resonate ke kamu, oke? Karena aku pick up atau mengambil energi dari banyak orang, dan jika kamu merasa ini resonate untukmu, maka ambil pesan yang bisa kamu tangkap, yang bisa kamu pakai dalam kehidupan sehari-hari, yang energi positifnya bisa kamu gunakan untuk membuat diri kamu menjadi lebih baik lagi. Tapi jika tidak, please jangan dipaksakan, oke? Mungkin pesan ini memang bukan untukmu, dan jika kamu ingin mendapatkan pesan untukmu, barangkali kamu bisa cek reading-reading yang lain, beberapa readingku yang lain yang mungkin akan resonate, atau beberapa readingku ke depan yang mungkin bisa resonate dengan keadaan kamu sekarang. Oke, aku akan mengambil oracle card terlebih dulu. Aku akan shuffle untuk yang pertama. Oke, ini adalah reading untuk kalian yang sudah berpasangan dan dalam komitmen rumah tangga. Oke, universe energy spirit guide. Time for healing. Okay. Don't let your past hold you back. Aku merasa ketika shuffle kartu ini, beberapa di antara kamu sudah pergi dari hubungan ini, atau kamu merencanakan untuk pergi. Beberapa sudah dalam perpisahan, mungkin tidak secara legal, tapi saat ini sudah berpisah. Energinya juga bisa terbalik antara kamu dengan orang yang sedang dealing dengan kamu, ya. Ya. Spirit guide, universe juga mau bilang bahwa kamu dilindungi, kamu diberkahi. Jangan pernah merasa sendiri. Jangan pernah merasa bahwa hidup ini tidak adil untukmu. Mungkin beberapa hal yang tidak mengenakan harus dijalani, karena itu baik untuk jiwamu yang terus tumbuh. Oke, selalu ada hikmah di balik sebuah persoalan. Ya, kalian berumah tangga, sih? Aku akan ambil satu kartu lagi from the universe. Thank you. Ya. Oke, beberapa orang di sini memerlukan healing, ya. Kalian merasa tersakiti dalam rumah tangga, dalam komitmen kamu bersama dengan orang ini, dalam pernikahan kamu, ya. Kamu tidak bahagia, kamu merasa tertekan, kamu merasa kecewa, kamu merasa sedih dengan apa yang pasangan kamu lakukan. Pesan dari semesta adalah yang pertama, oke, dari kartu ini. Jangan pernah menggantungkan kebahagiaanmu kepada orang lain, meskipun itu adalah seseorang yang dilabeli sebagai suami atau sebagai istri. Karena pada dasarnya mereka manusia yang bisa mengecewakan. Jika kamu ingin sebuah cinta yang sejati, yang abadi, maka itu hanya bisa kamu dapatkan dari Tuhan. Sesuatu yang sifatnya tanpa batas, berkahnya, anugerahnya, dan lain-lain. Sadari itu dulu. Oke? Persoalan bahwa siapa yang salah dalam konflik ini, itu adalah sebuah wilayah yang kamu harus lihat dari kacamata yang lebih besar. Bahwa itu diizinkan terjadi. Oke, satu. Kenapa hal buruk diizinkan terjadi?
jika kamu melabeli ini buruk. Diizinkan terjadi karena menurut semesta itu yang baik untukmu, agar kamu bisa mengambil pelajaran sekarang dan tidak terulang lagi di kehidupan kamu selanjutnya. Setiap manusia, setiap dari kita belajar, saya pun seperti itu. Dan untukmu yang saat ini mungkin sudah pergi dari hubungan ini, jangan menggenggam erat apa yang menyakitkan bagimu, oke? Di masa lalu. Jangan membuat ingatan-ingatan tentang rasa sakit, kecewa, merasa dicurangi, merasa dibohongi, ditipu, dan lain-lain. Itu kamu bawa di kehidupan kamu yang sekarang. Ini untuk kamu yang sudah pergi, oke? Beberapa yang memilih tinggal, ada pesan dari your spirit guide untuk menjawab panggilan. Jawablah panggilan itu, oke? Coba tanyakan, benarkah jiwamu sudah memanggil kamu? Memanggilmu untuk melakukan sesuatu? Karena konflik di sini, aku pahami bahwa sebuah kehidupan, sebuah fase yang tidak mudah jalannya, oke? Ini seringkali membuat kita terlalu banyak berpikir, overthinking, negative thinking terhadap hampir segala sesuatu yang terjadi, oke? Satu masalah dalam kehidupan rumah tangga kamu membuat kamu tidak bisa berpikir jernih dalam segala kehidupan kamu yang lain, oke? Kamu tidak terkoneksi dengan Tuhan, kamu tidak terkoneksi dengan sekelilingmu. Itu potensinya. Jika kamu sudah bisa melewati itu, maka bersyukurlah. Tapi jika aku merasa beberapa masih tidak bisa berdamai dengan apa yang sedang terjadi sekarang, maka yang perlu kamu lakukan adalah menjawab panggilan itu. Panggilan jiwa kamu berusaha untuk memintamu kembali pada dirimu. Temukan damaimu dalam dirimu. Itu yang aku rasakan. Dan caranya adalah dengan tidak fokus terhadap orang lain. Karena apa? Karena kamu memilih tinggal. Oke? Ini pesan spesifik untuk yang memilih tinggal dalam sebuah hubungan yang menurutmu tidak membahagiakanmu, tapi ada faktor-faktor lain, ada banyak faktor yang membuatmu tetap ingin tinggal di situasi kamu yang sekarang, dalam hubungan kamu yang sekarang. Aku tidak bisa menyalahkan, itu adalah sebuah pilihan, hanya saja agar jiwamu tidak semakin digrogoti oleh hal-hal yang negatif. Maka jika kamu memilih tinggal, fokuslah dengan kebahagiaanmu. Oke, jangan gantungkan kebahagiaanmu kepada bagaimana orang lain memperlakukanmu. Seperti apapun orang lain memperlakukanmu, temukan bahagiamu dalam dirimu. Ya, dan kamu harus lakukan itu. Suka tidak suka, mau atau tidak mau, karena kamu memilih untuk tinggal. Kecuali kamu punya kemantapan hati untuk membuat sesuatu perubahan yang besar dalam hidup kamu, ya. Tapi kamu yang tahu kondisimu. So, call back your power. Dapatkan kekuatan itu lagi untuk berdamai dengan kondisi kamu yang sekarang, menerima sesuatu yang terjadi sebagaimana itu harus terjadi. Oke? Jangan berusaha juga untuk menghabiskan energi kamu merubah orang lain. Itu yang aku tangkap. Ya, beberapa di antara kamu masih bertahan untuk menunggu perubahan dari orang lain. Tidak perlu fokus terhadap hal itu. Kenapa? Karena jika kamu fokus menunggu orang lain berubah, kemudian ternyata orang lain yang kamu harapkan berubah tidak berubah, kamu akan kecewa, depresi, sakit hati lagi, dan semakin merasa tidak berharga karena kamu sudah menyia-nyiakan waktu. Semesta mau bilang, call back your power, okay? Cut the cords. Dan ini tentang bagaimana kamu harus memutus rantai itu. Bukan berarti aku menyarankan untuk pergi dari hubungan, karena kamu yang tahu kondisi kamu, dan aku percaya untuk sebuah alasan kamu memilih bertahan dalam hubungan ini. Tapi jika itu menyakitkan untukmu dan kamu tetap memilih untuk tinggal, maka yang bisa kamu lakukan adalah mencari kebahagiaan dalam sepahit-pahitnya kehidupan yang sekarang kamu jalani. Jika ada anak-anak kecil bersamamu, maka fokuslah kepada kebahagiaan mereka. Fokuslah mendidik mereka.
fokuslah memberikan apa yang terbaik yang bisa kamu berikan saat ini untuk mereka. Oke? Dan bereaksilah berbeda terhadap sesuatu. Kalau biasanya kamu tahu pasanganmu berbohong, kemudian ketika dia berbohong, kamu seolah-olah tidak terjadi apa-apa, seolah-olah semuanya baik-baik saja, maka berikan sedikit saja hal yang berbeda, sedikit saja reaksi yang berbeda terhadap hal itu. Ketika kamu tahu dia berbohong, kemudian biasanya kamu tidak melakukan apa-apa, maka buatlah satu hal kecil di sini. Seperti mengisyaratkan padanya bahwa kamu tahu dia sedang berbohong. Oke? Dan raise your voice, ya. Suarakan apa yang ingin kamu sampaikan. Oke? Jadilah seseorang yang menginspirasi dirimu dengan menyampaikan perasaanmu, menyampaikan apa yang kamu pikirkan, dan buatlah sebuah batasan yang jelas. Apa yang orang lain, apa yang pasanganmu boleh lakukan dan tidak boleh lakukan dalam hubungan ini. Sampai batasan di mana kamu bisa menerima ini dan di mana tidak. Oke? Kalian harus berkomunikasi lagi. Itu yang aku dapat pesannya. Jika ternyata aku mendapat pesan untuk beberapa yang sudah pergi atau sudah berpisah karena memilih untuk pergi daripada disakiti, maka kamu tahu yang terbaik untukmu. Oke? Jika sudah setoksik itu, jika memang apa yang sudah dia lakukan sudah melewati batasan kamu, maka kamu pastikan bahwa kepergianmu itu adalah sebuah terobosan baru dalam hidupmu untuk kamu menjelang hari-hari baik. Bukan fisiknya memilih pergi, tapi jiwa, pikirannya, dan energinya masih menggenggam persoalan-persoalan kamu bersama dia di masa lalu. Oke? Jadi pastikan untuk yang sudah pergi, kamu betul-betul 100% pergi, memilih bahagia dan melakukan banyak hal yang bisa membahagiakan jiwa kamu. Untuk yang masih memilih tinggal. Oke. Aku mendapat pesan, melabeli pasangan sebagai toxic people, melabeli pasangan kita sebagai orang yang toxic, yang meracuni diri kita, entah perlu atau tidak dilakukan dalam kasusmu. Entah perlu atau tidak untuk kamu pikirkan atau kamu melabeli dia toksik. Padahal kamu tahu pun dia toksik, kamu tidak pergi dari dia gitu. Jadi jika kamu memilih tetap dalam hubungan ini, pastikan kalian berdua berusaha untuk membangun kebersamaan ini, membangun lagi apa yang kamu impikan, apa yang kamu inginkan, apa yang kamu butuhkan dalam sebuah hubungan rumah tangga, ya. Jangan lari dari persoalan, jangan lari dari masalah yang ada. Jadi kamu menganggapnya tidak ada karena itu tidak bisa. Oke? Mungkin untuk saat ini bisa, tapi ketika hatimu sudah penuh dengan luka, maka itu hanya akan menjadi sebuah seperti letusan gunung. Oke? Bola salju yang terus bergulir menjadi besar. Itu bukan win-win solution, oke? Dan itu bukan cara yang bijak jika kalian masih menginginkan bersama. Ajaklah pasanganmu bicara, komunikasikan hal yang penting dalam hubungan kalian, apa yang dia lakukan yang tidak bisa kamu terima dan lain-lain. Ketika nanti setelah kamu sampaikan dia tidak bisa menghargai itu, dia tidak bisa berkompromi dengan itu, maka kamu tahu yang harus kamu lakukan. Tapi selagi kamu berusaha untuk menjaga kondisi keluarga bahagia tetap ada, maka berusahalah untuk membuatnya berhasil dengan cara tidak perlu melabeli pasanganmu toksik jika kamu toh tidak pergi dari hubungan ini. Bangunlah kebersamaan, bangunlah jiwa kalian bersama. Apakah masih bisa atau tidak? Kamu yang tahu jawabannya, oke? Ya. Beberapa di sini menanti sesuatu, oke? Kamu punya harapan yang besar untuk seseorang berubah, tapi kamu tidak melakukan apa-apa, ya? Hanya melihat dari jauh, kemudian barangkali kamu
berdoa dalam lamunanmu, dalam hati, setiap kali dia menyakitimu, karena kamu terlalu mencintainya sehingga kamu tidak merasa punya banyak keberanian untuk pergi. Maka tariklah energi itu, ya, energi cinta itu. Jika dia menghargaimu, jika dia mencintaimu, dia akan mendengarkanmu. Jadi pastikan kamu sampaikan apa yang menjadi isi hatimu. Oke? Jangan biarkan kamu terlalu lama berada di situasi yang tidak membiarkan diri kamu bahkan menyuarakan apa yang ingin kamu sampaikan dari hati, lubuk hati kamu yang terdalam. Karena jika dia baik, jika dia peduli kepadamu, dia akan mendengarkanmu. Oke? Seburuk apapun komunikasi kalian, berusahalah untuk menjalin itu lagi. Dan jangan biarkan ini terjadi terus-menerus berulang-ulang. Oke? Kamu berada dalam situasi yang kamu tidak bisa bersyukur terhadap apa yang semesta kasih. Semesta sediakan. Oke? Tinggal apa yang mau kamu fokuskan. Apa yang kamu pikirkan, itu adalah apa yang akan terjadi dalam hidupmu. Jadi pastikan, jika kamu mau kebahagiaan, maka buatlah kebahagiaan itu datang. Jika tidak kamu dapatkan dari pasanganmu, tapi kamu memilih bertahan, maka dapatkan itu dari anak-anak, misalnya kalian punya anak, dari hobi, dari charity, beramal dan lain-lain. Apapun, sesuatu yang bisa membahagiakan kamu. Tapi jangan lupa untuk terus memberi pada hubungan ini sebuah harapan untuk berkembang, ya. Dan cara itu hanya bisa dilakukan jika kamu bersama dengan pasangan kamu melakukannya. Oke. Dua orang yang tidak bahagia dalam sebuah hubungan tapi memilih untuk bertahan. Ya, banyak hal yang membuat mereka ingin bertahan, tapi konflik terus ada, ya. Tapi komunikasi tidak terjalin dengan baik dan ini tidak boleh dibiarkan berlarut-larut. Untuk yang sudah memilih pergi dan sudah berpisah saat ini, maka temukanlah bahagiamu. This is the time for healing, ya. Obati luka-lukamu. Kamu sudah pergi, maka jangan biarkan jiwa kamu tertinggal di sana, di masa lalu kamu yang kamu tidak ingin ada di sana lagi. Jika kamu pergi, maka pastikan kamu benar-benar menjelang segala sesuatu yang baru. Karena jika kamu mendapatkan seorang pasangan yang baru datang, dia ini baru akan hadir jika kamu sudah benar-benar bahagia dengan dirimu, menemukan dirimu. Kamu sudah betul-betul deep healingnya sudah selesai. Kamu sudah jadi pribadi yang bahagia dengan dirimu, dengan apa yang kamu punya, dengan segala hal yang mengelilingi kamu saat itu, yang kamu bisa andalkan. Kamu tahu kamu terhubung dengan semuanya. Kamu terhubung dengan Tuhan, dengan semesta, dengan sesama. Saat itulah penantianmu akan selesai. Dia akan datang, ya. Semesta akan menjawab itu, menjawab pertanyaan kamu tentang kapan seseorang akan datang membahagiakanku, cinta sejatiku yang tidak menyakitiku dan lain-lain. I sending you love and light. Semoga yang sedang healing bisa segera pulih, ya, bisa segera bahagia sepenuhnya dengan dirinya. Untuk kamu yang masih memilih bertahan, temukan bahagiamu dalam kondisi seburuk-buruknya kondisi yang sedang kamu jalani. Kamu punya alasan kenapa kamu masih bertahan, dan pastikan ada upaya. Jangan bertahan tapi sia-sia karena kamu tidak melakukan apa-apa. Terima kasih untuk bergabung. This is a really quick message yang aku dipanggil untuk melakukannya. So, jika kamu menemukan ini, maka inilah yang memang harus kamu dengar. Thank you anyway. Semoga kamu bisa segera menemukan bahagiamu. Take care guys. I love you.